Selamat pagi semuanya. Kepada Bapak Ishak Matondang, SPSI, MPSI, selaku dosen pengampu kami. Bahkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan mengenai sistem komunikasi intrapersonal. Saya akan memperkenalkan diri saya, bahkan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Hotma Partogi Tampunan dan juga teman saya Sonia Margareta. Pembahasan yang kami akan utarakan kepada teman-teman sekalian, yang pertama adalah pengertian komunikasi intrapersonal. Yang kedua adalah persepsi, yang ketiga memori, yang keempat nalar, dan yang terakhir adalah bahasa. Adapun pengertian komunikasi intrapersonal, yaitu menurut Gail Myers dan Michel Tolela Myers dalam buku The Dynamic of Human Communication, a Laboratory Approach pada tahun 1992 mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam diri manusia seperti apa yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan, nilai-nilai yang dianut, reaksi, hayalan, mimpi, dan lain-lain merupakan dimensi dari intrapersonal. Kajiannya dari psikologi dan studi kognitif ini juga mencoba menjelaskan bahwa tanggapan manusia terhadap simbol dan bagaimana mereka membuat keputusan, menyimpan, dan mengolah data dalam pikiran. Adapun tujuan komunikasi intrapersonal, yaitu yang pertama adalah mengenal dirinya sendiri dan orang lain, mengenal dunia luar, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna, bermain dan mencari hiburan, mengubah sikap dan perilaku, bahkan membantu orang lain. Adapun proses komunikasi intrapersonal, menurut Stanley Buchanan dalam tulisannya Intrapersonal Communication, a Review and Critique, menyebut proses komunikasi intrapersonal yang terjadi pada diri seseorang akan berlangsung seperti berbicara pada diri sendiri. Yang selanjutnya seperti berdialog. Dialog ini merupakan pertukaran pesan dan pemrosesan makna dalam diri manusia antara I dan me. Yang I mewakili bagian diri pribadi manusia sendiri, sedangkan juga yang me adalah mewakili produk sosial seseorang. Selanjutnya, jalannya proses terjadi berlangsung atau berdasarkan perundingan manusia dengan lingkungannya. Ini juga terjadi atas berlangsungnya adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Di sini juga terjadi proses menggunakan stimuli dan dalam diri sendiri. Selanjutnya, persepsi, individu menerima, menyimpan, dan menggambarkan simbol secara ringkas. Selanjutnya juga seperti proses saling mempengaruhi antara raw data, persepsi, dan diberi pengertian. Selanjutnya juga seperti proses data atau pengelolaan data. Data yang dikumpulkan untuk menyimpulkan secara fakta, baik berupa kalimat, simbol, angka, dan lain-lain. Artinya, pengelolaan data tersebut diamati berdasarkan sumber-sumber tertentu dan
ditafsirkan atau dicerna oleh individu tersebut. Selanjutnya, feedback merupakan respon yang disampaikan komunikan atau penerima pesan setelah menerima pesan dari komunikator. Misalnya, seperti saya sebagai karyawan akan mendapatkan feedback dari atasan mengenai kinerja saya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio dari percipere yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan atau juga cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan gerakan atau manusia secara visual yang lebih tertarik pada objek-objek yang bergerak. Intensitas atau kita akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol daripada stimuli yang lainnya. Bisa dikatakan hal yang lain juga kebauran. Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda akan menarik perhatian. Dan juga perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali bila disertai dengan sedikit variasi akan menjadi perhatian. Sementara faktor internal menaruh perhatian atau faktor biologis, sosiopsikologis, sikap, kebiasaan, dan kemauan, bahkan juga sosiogenis pada diri individu tersebut. Lalu selanjutnya ada juga faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu, dan hal-hal lain. Sebagai disebut faktor personal. Yang selanjutnya juga faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Menurut teori Gestalt, mempersepsi sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Dengan kata lain, kita tidak melihat bagian-bagiannya. Jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah. Kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Selanjutnya juga, adapun ciri-ciri persepsi. Yang pertama adalah proses pengorganisasian berbagai pengalaman. Dan yang kedua adalah proses menghubung-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru. Yang ketiga, proses pemilihan informasi. Yang keempat merupakan proses teorisasi dan rasionalisasi. Yang kelima, proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan non-verbal. Yang keenam adalah proses interaksi dan komunikasi sebagai pengalaman internal dan eksternal. Yang ketujuh, melakukan, menyimpulkan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian, dan yang membentuk wujud persepsi individu. Proses persepsi salah satu pandangan yang dianut secara luas menyatakan bahwa psikologi sebagai telaah ilmiah berhubungan dengan unsur dan proses yang merupakan perantara rangsangan di luar organisme
dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan. Artinya, menurut rumusan ini yang dikenal dengan teori rangsangan tanggapan atau stimulus respon. Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Dari segi psikologis, dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara ia memandang, dan oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsi. Dalam proses persepsi, terdapat 3 komponen utama, yaitu seleksi. Adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar intensitas dan jenisnya, dapat banyak atau sedikit. Yang kedua adalah interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti. Sebagai seseorang, interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah mengenai atau melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai pada dirinya. Yang ketiga adalah memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membimbing perilaku individu. Setiap rangsangan yang datang ataupun stimulus direkam dengan baik, sadar maupun tidak sadar. Memori terjadi melalui 3 proses, yaitu perekaman ataupun encoding, penyimpanan atau storage, dan pemanggilan atau retrieval. Dengan kata lain, memori merupakan tempat penampungan hasil-hasil visualis dari manusia. Setelah mempelajari sesuatu, kemudian menyimpannya dalam ingatan. Ciri-ciri memori yaitu ada 5. Yang pertama, menyimpan informasi dalam pemikiran. Yang kedua, rekognisi atau pengeluaran informasi yang sudah tersimpan. Yang ketiga, recall, membangkitkan pengalaman masa lalu yang sudah cukup lama terlupakan. Yang keempat, reproduksi, yaitu menghasilkan kembali beberapa informasi yang diperlukan setelah lama menghilang dan secara tidak sadar dilupakan, tetapi pada suatu saat akan diperlukan. Yang terakhir adalah penampilan kembali karakteristik keaslian dari kepribadian yang sesungguhnya. Pengklasifikasian memori. Memori yaitu terbagi 2, memori eksplisit. Kegunaannya itu informasi sosial, identitas, aturan sosial, norma, harapan. Yang kedua adalah memori implicit. Kegunaannya itu adalah tempat skema pelekatan dan superego. Tahapan pembentukan dan pengambilan ingatan yaitu terbagi atas 3, yaitu encoding, yaitu proses dan penggabungan informasi yang diterima. Yang kedua, penyimpanan, menciptakan catatan permanen dari informasi yang diterima. Yang ketiga adalah pengambilan, memanggil kembali informasi yang disimpan untuk digunakan kembali. Selanjutnya, cara peningkatan ingatan. Yang pertama, menciptakan segala hal yang harus diingat. Yang kedua, menciptakan gambaran dalam pikiran.
Yang ketiga, mengganti kata dengan kata yang berirama. Yang keempat, menggunakan visual ataupun gambar. Yang kelima adalah memahami hal yang harus diingat. Yang keenam, memberi kode-kode terhadap kontekstualnya. Yang ketujuh, melibatkan emosi dalam hal yang diingat. Yang kedelapan, melatih memperbanyak ilustrasi. Yang kesembilan, mempelajarinya secara berulang-ulang. Yang kesepuluh, mendiskusikannya dengan teman. Yang ke-11, membuat file-file di luar ingatan dengan tanda-tanda khusus yang mudah diingat. Teori yang berkaitan dengan memori. Teori yang berkaitan dengan memori yaitu ada 3. Yang pertama adalah teori Aus, yang menjelaskan memori hilang atau memudar karena waktu. Yang selanjutnya teori interferensi, di mana memori merupakan kanvas dan pengalaman adalah lukisan dalam kanvas tersebut. Yang ketiga adalah teori pengolahan informasi, di mana informasi mula-mula disimpan di sensor, kemudian masuk ke memori jangka pendek, lalu dilupakan ataupun masuk ke memori jangka panjang. Nalar. Menurut Sudarminta, nalar adalah kegiatan berpikir untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang sebelumnya sudah diketahui. Terdapat 3 penalaran. Yang pertama adalah induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang umum dari serangkaian peristiwa yang bersifat khusus. Yang kedua adalah deduktif, penarikan kesimpulan khusus berdasarkan hukum ataupun pernyataan yang berlaku umum. Yang ketiga adalah abduktif, yaitu penalaran yang terjadi merumuskan suatu hipotesis berdasarkan kemungkinan adanya hubungan antara 2 ataupun lebih peristiwa yang diketahui. Bahasa. Menurut Cair, bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang dapat dipahami dan dimengerti. Bahasa itu sendiri sebagai simbol-simbol bunyi, lambang, ataupun tulisan yang diperoleh dari kebudayaan ataupun masyarakat. Jadi, bahasa itu sudah begitu kuat sehingga tidak dapat diubah. Ada 2 teori yang mencoba menerangkan hubungan antara bahasa sebagai sistem simbol dengan fungsi-fungsi mental dan struktur kognitif dari pemakainya. Yaitu yang pertama, bahwa operasi-operasi mental dijalankan bebas dari pengaruh bahasa. Bahasa hanyalah sistem untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua adalah bahwa fungsi-fungsi mental sepenuhnya ditentukan oleh bahasa. Bahasa ini sebagai penentu gagasan-gagasannya. Baik, dari semua materi yang sudah kami jabarkan, kesimpulan yang dapat kita berikan kepada teman-teman yaitu dalam berkomunikasi kita harus memiliki pemahaman mengenai komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Pada saat berkomunikasi atau memberikan pesan, harus diberi makna yang berbeda oleh orang lain atau orang yang berbeda. Sedang kata-kata tidaklah mempunyai makna. Komunikasi intrapersonal meliputi persepsi, memori, dan berpikir atau nalar bahasa dengan memahami mengenai komunikasi intrapersonal. Diharap dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi.